Oke, kita mulai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, selamat siang semuanya. Yang Pak. 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 Oke, apa kabar semuanya? Sehat? Sehat. Pak. Ini kelas dari kelas berapa ini? 7 SIB 1, Pak. Kelas 7 SIB 1. Jangan lupa subscribe, like, and share ya channel kami agar kami terus semangat untuk berbagi manfaat untuk ke seluruh mahasiswa Indonesia. Terima kasih. Ya, hari ini adalah pertemuan pertama ya di masuk saya di kelas 7 SIB 1. Jadi kebetulan jumlah pertemuan kita totally ada 6 pertemuan di setiap masing-masing sesi, di mana pada setiap kelompok nanti kita akan bagi dua. Ya, nanti di tanggal berapa lagi ya? Saya ingat tanggal 23 ya, kalau nggak salah ya. Iya, Pak. Oke, Ya, nanti, Pak. oke, nanti di tanggal 23 kita masuk offline ya, walaupun dibatasi 50%. Harapkan nanti di tanggal 23 itu kita bisa bertatap muka, sehingga nanti beberapa hal yang teknis yang nggak mungkin saya bisa laksanakan di sesi online ini, nanti saya bisa sampaikan kepada kalian nanti di sisi online, di offline. Oke, sebelumnya saya dulu pernah nggak ya ngajar di kelas 7 SIB 1 ya? Belum kayaknya. Pak. Belum ya? Belum, Pak. Kalian mungkin nggak ada yang kenal dengan saya ya? Ada yang kenal, Pak. Ada Tidak, ya? Pak. Oh, berarti Pak Diki ini nggak terkenal nih ya? Oke. Pertama, saya perkenalkan diri dulu sedikit ya. Ya, nama saya itu bisa kalian lihat di slide ya. Kebetulan hari ini saya dipercaya untuk sesi online ya, berbagi informasi, berbagi pengetahuan sama kalian. Mudah-mudahan nanti pengetahuan yang saya berikan telah menjadi ilmu yang baik dan bermanfaat bagi kalian. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang punya banyak manfaat untuk orang lain. Oke. Jadi sedikit ingin saya tanya nih, dari kelas 7 SIB 1 sudah ada yang ngajukan judul belum ya? Boleh komentar di kolom chat. Ada yang sudah? Silakan. Kita interaktif saja, nyantai aja. Kita coba sampaikan di kolom chat, ada yang sudah ngajukan judul belum ya? Silakan. Boleh di kolom chatnya. Baru Senin depan Pak mau judul gitu ya. Desi belum Pak. Desi Julianti juga belum. Yang lain kira-kira ada yang sudah belum ya? Belum, Pak. Belum ada ya? Ya. Oke, Nada belum Pak. Oke. Ya, jadi rata-rata alhamdulillah. Nadila sudah, Masya Allah. Angga belum ya. Nadila ambil judulnya tentang apa ya Nadila, kalau boleh saya tahu? Nah, halo Nadila. Tadi udah ngajukan judul nih. Kira-kira judulnya apa yang diajukan ya ke ketua program studi Nadila? SPK Pak, oke. Ya, berarti nanti kemungkinan bisa jadi saya nih pembicaranya. Oke, ya. Sekali lagi pembekalan yang saya berikan hari ini saya peruntukkan untuk kalian ya, untuk persiapan kalian mengajukan judul. Mudah-mudahan nih ya, mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat dan kalian juga lebih
lebih semangat lagi menghadapi perskripsian gitu ya di tahun 2021 tahun 2022. Oke. Jadi untuk materi yang akan saya sampaikan nanti di dalam pembekalan judul skripsi ini ada 3 hal. Ya, pertama saya ingin menjelaskan konsep riset gitu ya. Kemudian yang kedua nanti di mana konsep riset itu nanti saya akan menjelaskan bagaimana konsep riset di bidang keteknikan, di bidang program studi kalian, sistem informasi gitu ya, kemudian bidang-bidang yang lain. Kemudian nanti saya akan coba memaparkan kepada kalian terkait batasan-batasan riset yang ada di bidang sistem informasi, dan yang tentunya yang mungkin kalian harapkan itu adalah bagaimana cara jitu untuk mencari judul skripsi. Yang akan saya berikan nanti adalah cara teknis untuk mengambil judul riset bidang sistem informasi di STMI Triguna Dharma. Jadi pembekalan judul selama online dan offline ini nantinya akan saya diharapkan nanti dari program studi untuk kalian seluruh mahasiswa 7 SIB 1 memiliki judul sehingga kita lebih cepat ya dalam proses penyelesaian skripsi di tahun 2021 di tahun 2022. Oke. Ya, saya paparkan sedikit ya. Jadi melihat ya, kelihatan nggak layar saya? Nah? Kelihatan ya? Oke. Jadi saya ingin tahu nih ekspresi dari kalian ketika pertama mendengar bahwasannya jadwal mengajukan judul skripsi sudah dekat, kira-kira gimana ya ekspresi kalian? Sama nggak dengan yang gambar di sini? Ekspresi apa? Ekspresi bingung, ekspresi terkejut, ada ekspresi apa? Kira-kira boleh sampaikan nggak? Kira-kira seperti apa sih yang ketika kalian, perasaan kalian nih ketika misalnya Pak Puji kemarin menyampaikan kepada seluruh mahasiswa SI bahwasanya mengajukan judul itu sudah keluar jadwalnya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Kira-kira ekspresi kalian apa setelah itu? Oke, Nadila bingung Pak, gitu ya. Desi bingung. Kira-kira apa yang dibingungkan? Boleh di kolom chat. Wah kaget, gitu ya. Suryadi ya, boleh. Kaget Pak, oke. Kalau yang lain kira-kira ekspresinya, waduh gelisah. Iya, kenapa gelisah? Gloria. Yang lain kira-kira nggak tahu mau ngapain Pak. Ya, apa yang harus dibuat duluan? Wah, ini nanti saya sampaikan. Kemudian merana Pak, lo kok bisa merana nih? Oke, tidak menyangka, nggak menyangka ya, ntar lagi mau selesai ya, mau bakalan meninggal kan Triguna Dharma gitu ya di tahun 2022 gitu ya. Ada banyak sekali ekspresi ya, banyak yang bingung, banyak yang ya dalam tanda kutip lah, kita bilang dari sisi negatif basic ya, kaget gitu, takut gitu ya. Bahkan ada yang juga udah ngajukan judul malah gelisah kalau skripsinya di ACC ini bisa nggak nyelesain. Oke, that's it itu adalah ekspresi yang normal ya, setiap manusia tentunya punya cara masing-masing di dalam menyikapi semua hal. Jadi hal yang wajar sih sebenarnya. Oke, tapi di sini ya saya berharap ya mudah-mudahan dengan pembekalan saya nantinya ekspresi kalian berubah jadi seperti ini gitu ya. Nih, jadi ekspresi di mana kelihatan ya semuanya? Kelihatan. Oke. Ekspresi di mana kalian dalam menghadapi skripsi itu ya biasa aja gitu ya. Artinya that's it, saya menganalogikan bahwasanya hai skripsi, gue siap nih ngadepin lo dengan senyuman gitu ya. Oke. Jadi bisa nggak kira-kira seperti ini ekspresinya? Bisa Pak. Bisa ya, insya Allah ya. Oke. Iya. Oke. Jadi mudah-mudahan dengan ya saya pembekalan dari saya ini nantinya ya bisalah semuanya mahasiswa STMI Triguna Dharma
menghadapi skripsi itu biasa-biasa aja. Kenapa? Biasa-biasa aja Pak Diki, iya, karena basic skripsi yang akan kalian kerjakan juga bukan sesuatu hal yang luar biasa, biasa-biasa aja. Tinggal apa nanti saya kasih trik dan tipsnya sehingga kalian bisa berekspresi seperti ini. Oke, jadi saya selalu sampaikan nih kepada kalian nih, mungkin kemarin sudah sempat saya sampaikan di webinar ya. Oke, jadi di webinar yang mungkin kalau ada dari kalian yang ikut ya di tanggal berapa saya lupa itu, jadi saya selalu nyampaikan gini, mungkin ada selalu banyak yang bertanya kepada saya gini, Pak, kira-kira apa sih yang harus pertama kali saya lakukan ketika saya mau mengajukan judul gitu ya? Ini sama seperti tadi ya, saya nanya apa kondisi, gimana perasaan kalian, banyak yang mengatakan bingung dan lain sebagainya. Itu hal yang wajar. Tapi ketika saya ditanya, gitu ya, awal apa sih yang harus dilakukan ketika mengerjakan skripsi? Jadi kalau saya, yang paling pertama dulu ketika saya mengajukan judul skripsi, tesis, S2, disertasi, yang saya lakukan itu adalah minta restu kepada kedua orang tua. Paham? Saya ulangi nih. Langkah pertama itu adalah minta restu kepada kedua orang tua. Caranya gimana? Caranya sederhana. Tinggal datang ke orang tua, ngobrol bentar, peluk orang tua, salam tangan kedua orang tua gitu ya. Setelah itu sampaikan, Mak, Pak, awak mau ngerjakan skripsi nih. Mohon doanya ya gitu ya, sambil kalian salam, kalian cium tangannya, sambil kalian peluk kedua orang tuanya. Oke, bisa nggak kira-kira? Bisa? Bisa, Pak. Oke, jadi artinya apa? Saya nggak pernah nyuruh kalian menyelesaikan judul itu skripsinya dulu. Jadi bagi saya yang paling penting itu ini dulu, ya. Pak, gimana nih Pak? Saya kebetulan ini mohon maaf Pak, kedua orang tua saya atau salah satu dari kedua orang tua saya sudah wafat. Yang kalian harus lakukan adalah mendoakannya. Oke, datang ke makamnya, doakan, minta doa lah, sambil berdoa, mendoakan orang tua, sambil ya ngomong sama orang tua. Walaupun mereka tidak ada di depan kita, tapi paling tidak mereka akan tahu nih apa yang dilaksanakan oleh anak-anaknya di dunia. Paham ya? Jadi ingat, langkah pertama itu harus kalian minta restu kepada kedua orang tua. Oke, mungkin di antara kalian yang mungkin tidak terbiasa ya, biasanya laki-laki nih. Ya biasanya nggak pernah salam, pergi ke kampus, nggak pernah salam sama orang tua gitu ya. Nggak pernah peluk orang tuanya, tiba-tiba datang kepada orang tua, biasanya apa kira-kira yang terjadi? Apa sih yang biasa dilakukan orang tua? Biasanya apa? Bingung nih, melihat anaknya ini kenapa ya? Kamu kenapa Bang? Gitu ya. Kenapa kamu Bambang? Kok dengaren gitu ya? Gak apa-apa, nah yang penting sambil mungkin orang tua sambil senyum, gak apa-apa. Yang penting itu basic adalah cara kita untuk bagaimana minta restu kepada orang tua. Jadi saya mengibaratkan ketika kita ingin bangun rumah, restu orang tua itu adalah fondasinya. Ya, jadi kalau nggak ada fondasi, tentu anggaplah skripsi itu adalah tiang-tiangnya, gitu ya. Bab satu adalah tiangnya, jendelanya adalah bab dua dan seterusnya. Fondasi itu adalah restunya orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini kan ingin menjalani kehidupan di dunia ini kan tentunya tidak lepas dengan yang namanya Tuhan ya, Allah ya, sesuai dengan agamanya. Ya, jadi tentu yang harus kita lakukan adalah perbaiki ibadah gitu. Ya, mungkin yang selama ini sholat 5 waktunya ya sekali-sekali bolong-bolong ya, jangan bolong-bolong lagi gitu ya, mulai ditambah ya. Kalau bisa ditambahin tuh sholat duha, sholat yang lain-lain. Oke, jadi perbaiki hubungan secara horizontal dengan orang tua, dengan keluarga, dan juga jangan lupa kita perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Dan yang ketiga tentunya adalah persiapan, ya, persiapan mental dalam menghadapi skripsi. Itu yang paling penting. Pertanyaannya,
Mental apa sih Pak? Oke, nanti saya jelaskan setelah slide ini. Oke, jadi saya ulangi nih, ada 3 hal yang harus kalian lakukan. Pertama adalah minta restu, doa kedua orang tua. Kemudian yang kedua adalah perbaiki ibadah kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah persiapkan mental. Setelah itu ngapain, barulah nanti kita berbicara secara teknisnya. Oke. Ini adalah gambaran nih kepada kalian semua. Ini saya sedikit kasih ambil ya dari beberapa mimis perskripsian. Ini mungkin yang terjadi gitu ya. Dan mungkin nggak semuanya merasakan ini, tapi saya yakin dan percaya kemungkinan besar hampir 75% pasti akan merasakan dan kondisinya seperti ini. Saya mengistilahkan namanya skripsi warrior gitu ya. Mungkin ya kalian yang selama ini datang ke kampus nggak pernah tegang gitu ya, wajahnya biasa-biasa aja gitu jumpa dosen gitu ya, nanti akan ada sedikit perubahan ya, mulai agak sedikit kalem dengan pembimbing dan lain sebagainya. Benar nggak kira-kira itu nanti? Kira-kira benar nggak tuh? Oke. Kemudian berikutnya yang biasanya isi tas itu cuma hanya sebuah pulpen dan 1 biji binder gitu ya. Ya. Nanti ke depan berisi banyak buku teori tentang skripsi, tentang penelitian yang diangkat, kemudian arsip-arsip nggak penting gitu ya. Biasanya dibawa tuh ya, tujuannya apa? Ketika bimbingan biar lebih meyakinkan dan mudah kalau ditanya oleh pembimbing. Itu biasanya dilakukan oleh mahasiswa. Kemudian kemana-mana bawa menjinjing skripsi ya, biar kelihatan senior pada adik kelas gitu ya. Dek, nih abang nih senior kalian nih ya, kalian harus bener-bener tahu ya, kalian nih junior, kalian siap-siap lah, belajar lah, semester 1 sampai 7 nih, abang nih lagi pusing nih ngerjain skripsi nih, kamu lihat nih dek, banyak banget nih yang abang bawa, oke? Kemudian pulpen selalu standby di saku, berharap langsung di ACC oleh pembimbing. Itulah mungkin harapan mahasiswa. Ternyata kadang ada 1-2 kondisi ketika sudah janjian nih sama dosennya, tiba-tiba bimbingannya di cancel ya sama pembimbing. Udah janjian hari ini, di cancelnya minggu depan. Oke, maka yang dilakukan oleh mahasiswa biasanya adalah yaitu tadi update status, ya Allah ya Tuhan ya, tuh kok gini banget pembimbing saya gitu ya, kok zolim banget gitu ya. Padahal sebenarnya saya ingin selalu sampaikan kepada kalian, dosen-dosen di SMA Tri Gunadarma termasuk dosen-dosen yang wise, yang punya ya baiklah saya bilang ya, secara tidak langsung paling 1-2 lah, tapi that's it ya, nggak ada masalah sih sejauh ini karena saya melihat masih dalam kondisi normal ya. Kemudian nanti mungkin akan kalian rasakan kondisi di mana ya karena belum bimbingan ya, nggak selera makan gitu ya, yang penting yaudah deh nggak makan pun nggak apa-apa, yang penting saya jumpa pembimbing tepat waktu. Dan ini kondisi yang pasti akan terjadi nih sama kalian. Oke. Ini saya kasih sebuah analogi nih, ini ece-ece aja ya, karena Messi kebetulan udah nggak di Barcelona lagi nih ya, dia udah pindah ke PSG nih. Ya saya menganalogikan nih wajah kalian dulu ketika semester 1 sampai semester 7 seperti ini, di Messi seperti ini semester 1, dan mungkin di semester akhir sudah berubah, sudah mulai mengkerut gitu ya. Jadi saya selalu sampaikan gini, cobalah kalian foto diri kalian, coba bandingkan nih, sandingkan antara wajah kalian dulu di semester 1, kemudian sandingkan dengan wajah kalian di semester 5, dan sandingkan nanti wajah kalian pada saat skripsi, serta sandingkan wajah kalian, foto kalian ketika mau sidang skripsi. Coba lihat apa yang berubah. Apakah tetap sama seperti semester 1? Atau ya sama seperti yang ada di gambar di depan ya ketika di semester akhir, wajah sudah mulai ya agak-agak terlihat kerut-kerutan gitu ya, terlihat banyak beban di wajah. Oke, mudah-mudahan tidak seperti itu. Oke, dalam proses skripsi itu ada 3 nih, nah ini saya buka aja nih ke kalian ya. Jadi ada 3 kaum nih kalau saya bilang, 3 golongan. Golongan apa sih Pak ya?
golongan dalam proses penyelesaian itu ada secara waktu ada 3. Ini saya coba, ini saya ambil dari kartun ngampus aja ya. Oke. Jadi ada nanti di antara kalian yang dalam proses penyelesaian skripsinya itu bisa cepat, tepat, lancar ya. Itu ya mudah-mudahan 3,5 tahun. Ini disebut namanya golongan putih. Dapat pembimbing yang mudah dijumpain, bagus dalam proses bimbingan, pada saat seminar proposal, hasil sidang tidak mengalami kendala apapun, tamat 3,5 tahun, alhamdulillah, itu yang disebut namanya golongan putih. Ada golongan, di mana ini golongan abu-abu saya sebutkan, di mana golongan ini adalah golongan yang, ya udahlah Pak, yang penting selesai, tapi pelan-pelan aja lah Pak, yang pelan tapi pasti, dalam 4 tahun pun nggak apa-apa gitu ya. Kemudian ya kena denda juga nggak apa-apa lah Pak, yang penting 4 tahun, ataupun paling nggak nanti 4,5 tahun pun boleh lah Pak gitu ya. Yang penting jangan sampai 5 tahun ke atas. Oke, ini saya sebut namanya golongan abu-abu. Ada nama golongannya itu adalah golongan hitam ya. Golongan hitam ini adalah golongan mahasiswa yang menyelesaikan skripsi tapi tidak punya target. Ya wis lah Pak, kayaknya masih jauh banget nih skripsinya, ya udahlah nggak selesai 4 tahun pun nggak apa-apa, 5 tahun pun nggak apa-apa, ya wis 7 tahun pun nggak apa-apa lah Pak, yang penting nggak kena DO gitu ya, jadi mahasiswa abadi di Tribuna Dharma. Nah ini ada 3 golongan, ada golongan putih, golongan abu-abu, golongan hitam. Nih saya nanya nih sama kalian ya, dari 3 golongan ini nih, yang mana yang kalian kepingin nih? Coba boleh komen di kolom chat. Silakan, saya tunggu. Ayo. Dari kelas 7 SIB 1 pengennya golongan apa ya? Silakan. Mau golongan putih, abu-abu atau golongan hitam? Golongan putih Pak. Pengennya sih golongan putih Pak gitu ya. Kayaknya nggak ini kali ya, nggak semangat ya. Golongan putih Pak, oke, insya Allah golongan putih, oke. Oke, rata-rata golongan putih ya, bener ya. Oke, ya golongan putih ya, saya mendoakan nih, ya mudah-mudahan kelas 7 SIB 1 nantinya semuanya golongan putih ya, yang mudah-mudahan nih saya doakan nih, insya Allah golongan putih. Oke, siap. Oke, jadi pertanyaannya kalau golongan putih tadi kan saya sudah jelaskan ya, pertama adalah dapat pembimbing yang baik, bagus, terus juga benar-benar ngebimbingnya gitu ya, nanti ada banyak sekali tipe pembimbing ya. Saya ingin sampaikan gini, dalam penyelesaian skripsi itu ada beberapa masalah. Jadi ada orang mahasiswa yang pintar nih, dia pintar, tapi dia nggak bisa beradaptasi dengan pembimbing, ya. Maunya semaunya dia aja. Ini nggak bisa, nah. Jadi yang namanya kita butuh sama dosennya, kita harus mampu menyesuaikan dengan dosennya. Artinya apa sih Pak Diki? Artinya dalam proses bimbingan ini, saya sekedar menyarankan nih sama kalian, belajarlah beradaptasi, terutama misalnya dalam proses komunikasi ya. Jangan terbiasa, saya selalu sampaikan ke anak bimbingan saya, mau WA pertama, mau WA kedua, mau WA ketiga, jangan terbiasa tidak menggunakan komunikasi yang baik. Misalnya apa? Assalamualaikum Pak, Bapak di mana? Saya mau bimbingan ya. Saya nggak suka, nah saya tipikal dosen yang berharap mahasiswanya belajar kode etik atau etika lah, adab lah ya. Karena bagi saya adab itu lebih tinggi daripada ilmu gitu ya. Jadi harusnya seperti apa? Seperti misalnya ucapkan salam, Assalamualaikum Pak. Oke, selamat pagi Pak. Nama saya ini dari kelas ini dan anak bimbingan Bapak, saya mau bimbingan hari ini kira-kira jam berapa ya Pak? Nah, gitu. Jadi kita harus mengucapkan salam, kemudian yang kedua sebutkan nama, ketiga sebutkan apa keperluannya. Oke? Jadi
Jangan, oh iya Pak, kan saya udah WA di atas gitu, nggak boleh seperti itu. Nah, ya bisa jadi WA kalian handphone dosennya rusak, sehingga apa? Sehingga itu tadi tidak melihat kamu, tahu dan siapa kamu ini siapa gitu ya. Bisa jadi WA di atas tertimpa, nih nggak tahu nih mahasiswa siapa, namanya siapa gitu. Jadi itu kuncinya, biasakan belajar berkomunikasi yang baik ya. Sebutkan ucapkan salam, sebutkan nama, kemudian sebutkan apa keperluan kalian. Oke, paham ya? Itu hal yang kecil. Dan banyak hal-hal dan masalah lain yang timbul dan nanti kalian akan rasakan seperti masing-masing sesuai dengan pembimbingnya, pembanding dan pengujinya. Oke. Ya. Kemudian tadi di awal tadi saya sampaikan tuh ada 3 hal yang perlu dipersiapkan pertama kali. Pertama harus minta restu kedua orang tua. Kemudian perbaiki ibadah pada Tuhan. Dan yang ketiga yang paling penting itu adalah mental. Jadi yang selalu saya bilang persiapkan mental kalian sejak dini. Mental itu adalah menjadi bagian dari mindset. Oke? Pertama, mental yang harus kalian persiapkan dan kalian latih adalah mental pada saat mengajukan judul. Jadi yang perlu kalian pikirkan saat ini adalah mental bagaimana mencari judul dan menerima setelah judul itu diterima, harus bisa bersyukur setelah, kalaupun judul itu ditolak juga harus bersyukur gitu ya. Yang sulit kita saat ini adalah kurangnya bersyukur, itu yang sering saya selalu dapatkan. Judulnya diterima, bereuforia, tapi ketika judulnya itu nggak tahu apa yang mau dibuat, baru oh gini kali ya, judulnya udah di ACC segala macam gitu. Nah, itu yang salah, mindset yang salah. Oke, saya sekali lagi, kita tidak boleh menyalahkan siapapun. Yang salah itu adalah diri kita, ya. Artinya apa? Artinya gini loh maksud saya, Pak, judul saya udah diterima nih Pak sama prodi gitu ya. Tapi setelah saya jalankan ternyata saya nggak mampu menjalankannya Pak. Ya, terus udah ACC bab 1, bab 2-nya, tapi waktu saya ngambil data, ternyata perusahaannya nggak ngasih Pak. Jadi gimana itu Pak ya? Ya kamu harus coba berpikir gimana menelaahnya ya. Kalau dari saya ya Pak, ganti judul gitu loh. Nah itu yang sering mahasiswa tidak paham. Pak janganlah ganti judul, masa judulnya itu kan udah diterima prodi. Masa saya udah di ACC bab 1, 2, masa saya harus ganti judul? Capek lah Pak. Nah, itu yang saya nggak suka gitu ya. Jadi makanya saya juga begini tipikal orangnya. Saya memang melihat karakteristik mahasiswa saat ini, saya lebih baik mencegah daripada mengobati. Maksudnya apa? Mungkin kalian bisa tanya sama kakak-kakak di atas kalian, saya membimbing mahasiswa itu mulai dari bab 3. Ya, tidak dari bab 1, tidak dari bab 2, tidak dari bab 4. Saya membimbing dari bab 3. Oke. Pertanyaannya kenapa Pak Diki ketika judulnya di ACC mahasiswa disuruh bab 3? Kenapa? Karena nanti di bab 3 itu ada 3 unsur yang ada. Pertama, di situ ada unsur data, yaitu inputan. Kemudian di situ ada unsur solusi, yang di mana misalnya ada banyak sekali metode, kalian jabarkan. Ya, misalnya metode ARAS, gimana sih proses menyelesaikan metode ARAS dengan data yang ada. Dan yang ketiga, di situ kelihatan bagaimana konsep kalian melakukan penelitian. Oke? Biasanya ketika mahasiswa tidak bisa menyelesaikan dengan baik bab 3-nya, itu ada 2 hal yang saya lakukan biasanya. Pertama, saya mengkaji ulang bab 3-nya, dan yang kedua yang sering saya lakukan adalah ganti judul, ya, ganti topik penelitiannya. Oke? Pak, kenapa? Karena lebih bagus bab 3-nya dimulai ganti judul, karena bab 1, bab 2 itu bukan sesuatu yang urgent banget. Walaupun penting ya, penting sih sebenarnya. Tapi di bab 1 itu kan hanya sekedar latar belakang sama kajian pustaka, di mana itu kita bisa kita bisa buat nanti setelah bab 3 selesai. Makanya kalau bimbingan dengan saya nanti mungkin kalian ada ya, nanti bimbingan saya mungkin saya akan suruh kalian pertama ambil data ke perusahaan atau ke tempat tertentu, yang kedua adalah kalian selesaikan dulu bab 3.
Kalau bab 3-nya clear dengan saya, baru silakan selesaikan bab 1, bab 2, bab 4, dan bab yang lain. Oke? Itu dia. Kalau dengan dosen yang lain, mungkin biasanya bab 1, bab 2, bab 3. Kenapa? Karena saya nggak mau nih dianggap dosen yang tidak kompeten. Artinya apa? Masa iya nih, udah di ACC bab 1, udah di ACC bab 2, bab 3-nya nggak bisa, masa suruh ganti judul? Saya nggak mau. Lebih bagus pahit-pahit aja di awal, baru setelah itu kita menerima manisnya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, mental yang harus kalian persiapkan adalah mental pada saat bimbingan skripsi. Oke, saya ingin selalu sampaikan gini. Apa yang kalian dapatkan pada saat proses bimbingan, sebenarnya itulah yang kalian lakukan selama semester 1 sampai 7. Maksudnya apa sih? Maksudnya gini nih, misalnya nih, kalian tadi seperti skripsi warrior tadi ya, kalian sudah ajukan jadwal bimbingan dan sudah disetujui. Tiba-tiba si dosen ada keperluan lain gitu ya, terus kalian merasa jengkel gitu ya. Ketika kondisi itu muncul, maka coba sadari, aku dulu pernah nggak gitu ke dosen? Ya, nggak pun ke dosen tersebut, bisa jadi ke dosen-dosen yang lain. Aku pernah nggak ngerjain tugas? Aku pernah nggak dalam tanda kutip melakukan kesalahan dengan dosen tersebut atau dosen-dosen yang lain? Sehingga apa? Yang tumbuh dari diri kita adalah pikiran yang positif gitu. Oh ya udah deh, mungkin ini ya ujian lah sama saya gitu ya. Tapi that's it. Yang mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi. Seperti itu dia. Kemudian yang ketiga, mental pada saat kalian seminar proposal dan hasil. Anda harus menyiapkan mental untuk fase berikutnya untuk mengganti seluruh skripsi Anda baik data maupun aplikasinya. Artinya Pak, maksud saya gini loh, yang namanya seminar, proposal, dan hasil di Triguna Dharma itu ada 3 jenis hasilnya. Pertama lulus, kemudian yang kedua lulus bersyarat, yang ketiga ngulang, ya seminar atau sidang ulang. Kalau kalian lulus berarti tidak ada masalah, ya tinggal hanya kalian perbaiki sesuai keinginan pembanding, jumpai pembimbing, tanda tangan, selesai. Yang bermasalah itu adalah ketika lulus bersyarat dan gagal. Ketika lulus bersyarat itu biasanya itu mungkin ada banyak sekali mahasiswa yang lulus bersyarat dengan saya. Masalahnya itu adalah satu, ya data dan metodenya tidak sinkron. Nah, itu, ya. Jadi kalau ketika data dan metode tidak sinkron, saya biasanya memberikan kesempatan untuk saya luluskan, saya kasih nilai baik, tapi dengan catatan dirombak bab 3-nya. Oke? Kemudian yang keempat, nah ini juga yang sering terjadi, ya. Pada saat sidang meja hijau, yang saya lihat dari mahasiswa itu saat ini lagi ya, saya sangat sedikit mengkritik gitu ya. Nah, saat ini kita dalam masa pandemi nih, ya. Kemudian institusi kita ini kan sudah memberikan kesempatan untuk kita melaksanakan meja hijau ya, bertatapan muka walaupun dengan protokol kesehatan yang ketat gitu ya. Saya cuman begini loh ingin saya sampaikan. Jadi ketika kalian sudah selesai sidang, jangan lagi bereuforia ya, mohon maaf nih ya, memakai apa segala macam foto sana sini, terus kalian berkumpul di satu tempat, kalian dokumentasi, kalian kirim ke sosial media, itu akan punya dampak negatif ya, negatif dengan kalian ya, negatif juga bagi institusi. Jadi saya harapkan tolong di masa pandemi ini coba kita lebih wise lagi melihat kondisi. Artinya apa Pak? Ya wis lah, habis nanti selesai dah ya, pulang ya. Perlu orang tua, kalau mau pulang kampung gitu lah ya. Jangan bereuforia terlalu berlebihan. Dan bagi kalian yang mungkin gagal di meja hijau, ya sudah daftar ulang aja, sidang meja hijau ulang ya. Karena pada intinya adalah kesuksesan itu adalah kebahagiaan yang tertunda gitu. Ya mungkin hari ini kalian kesel, nangis, ya udah nikmati aja, tapi nggak usah terlalu baperan. Ya kemarin juga ada pernah mahasiswa yang tahun ini tamat ya saya gagalkan. Ya
Pertama, skripsinya juga kurang baik, ya jauh dari standar. Kemudian yang kedua, etika atau adabnya kurang. Nah, itu saya paling tidak suka gitu ya. Kalau kita sudah skripsinya kurang baik, maka tolong diperhatikan etika kita, ya, adab kita, ya. Saya tipikal orang yang tidak bisa diperhadapkan dengan etika yang kurang baik. Gimana sih etika yang kurang baik? Ketika kami sebagai penguji melakukan kritikan, gitu ya, that's it, menguji apa yang kalian buat, maka tolong ditelaah dengan baik untuk tidak membawa hal-hal lain di luar dengan apa yang diuji. Ketika ditanya A, maka berargumentasilah terhadap kondisi A. Jangan dalam kondisi-kondisi yang lain. Ya, urusan di rumah lah, urusan apa, segala macam itu nggak perlu. Nah, ya, karena yang paling tahu masalah itu adalah kalian. Dan yang paling tahu tentang penelitian ini adalah kalian. Oke, that's it, itu sebagai mukadimah, ya. Kita masuk ke section 1. Sebelum masuk ke section 1, kira-kira nih ada yang mau ditanyakan enggak? Silakan. Silakan bagi yang mau bertanya. Ada? Oke, ada yang mau ditanyakan? Kita masuk ke section 1. Belum masuk ke section 1. Oke, ya, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saya masuk ke section 1 nih, ya, yaitu konsep riset di bidang keteknikan. Sebelum masuk ke secara spesifik riset ke bidang keteknikan, yang harus kita pahami adalah saat ini kita tahu bahwasanya yang ingin kita lakukan adalah riset, ya. Riset itu bahasa kerennya, bahasa Indonesianya itu penelitian. Oke, yang namanya tugas akhir, baik di diploma, skripsi di sarjana, kemudian tesis di S2 dan disertasi di S3, itu disebut namanya riset. Oke. Dan kalian harus paham dulu ya dasar fundamental dari riset, ya. Yang namanya riset itu adalah proses kita menyelesaikan atau memberi solusi terhadap sebuah masalah. Oke, itu kata kuncinya, ya. Sederhananya tadi saya bilang yang namanya riset berarti cari solusi. Pertanyaannya, solusi apa, Pak? Solusi terhadap masalah yang dibahas. Oke? Menjadi pertanyaan, masalah itu timbul karena apa? Masalah itu timbul karena dua hal. Pertama, adanya adanya kesenjangan atau gap antara kondisi yang diharapkan dengan kenyataan yang sebenarnya. Itu akan menjadi masalah. Contoh sederhananya gini nih, harapannya kalian selesai tahun 2022. Ternyata kenyataannya di akhir 2022 karena banyak hal kalian nggak selesai. Menurut hemat kalian itu masalah? Pasti tentunya itu masalah. Oke? Harapannya suami awak si A. Kenyataannya ternyata di tahun sekian, tanggal sekian, si A-nya itu nikah sama yang lain. Itu bakalan menimbulkan masalah. Kemudian yang kedua adalah timbulnya sebuah riset itu adalah akibat adanya sebuah pengembangan dari riset itu sendiri. Ya, misalnya contoh nih, saat ini orang sedang meriset tentang varian Delta nih. Kemudian misalnya tanggal berapa ini? Tanggal 9 September 2021, orang sudah mempublikasi dan telah melakukan riset tentang varian Delta COVID. Kemudian nanti mungkin di bulan 10 tahun 2021, orang melakukan lagi, nggak puas dengan riset sebelumnya, dia mencari riset lagi, dia mencari solusi lagi terhadap varian baru. Misalnya nanti saya baru-baru dengar belakang ini ada varian MU gitu ya. Jadi setelah varian MU mungkin ada varian Chelsea atau varian-varian yang lain. Oke. Jadi
Artinya apa? Riset ini adalah ada dua hal, adanya gap antara masalah harapan dan kenyataan, dan yang kedua adalah adanya pengembangan dari riset sebelumnya. Itulah namanya konsep riset. Jadi artinya apa, Pak? Saya ini kan sedang mau menyelesaikan skripsi nih. Jadi apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? Ya tentu cari dulu apa masalahnya. Kenapa? Dari masalah itu kita sebagai periset ini memberikan solusi terhadap masalah itu. Itulah tugas kita saat ini. Jadi artinya mahasiswa itu sebagai solution, orang yang memberikan solusi, ya. Jadi kalau orang yang memberikan solusi harus tahu dulu masalahnya, baru kasih apa solusinya, kan begitu. Oke. Jadi seperti itu. Jadi saya ingin sampaikan begini kepada teman-teman semuanya, kepada seluruh mahasiswa saya. Jadi ini menurut hemat saya, setelah saya menganalisis dari dua hal, ternyata saya ingin selalu sampaikan gini, mindset riset yang benar itu adalah ada dua. Pertama adalah riset yang benar. Riset yang benar itu adalah riset yang bersumber dan berawal dari sebuah masalah sebelumnya. Bisa masalah yang sedang terjadi, atau masalah-masalah yang dalam tanda kutip yang bisa belum diselesaikan. Oke. Kemudian yang terjadi di lapangan saat ini adalah penelitian yang salah tapi bisa jadi benar gitu. Ya. Ini banyak sekali terjadi di tengah-tengah kita, dan nanti mungkin kalian bisa jadi bagian dari itu. Apa itu? Itu dia yang disebut namanya penelitian yang tidak berawal dari masalah. Maksudnya apa sih Pak Diki? Maksudnya gini. Saya contohkan gini ya, ini membuka mindset kalian ya. Misalnya contoh sistem pendukung keputusan pemilihan dosen terbaik misalnya di STMIK Triguna Dharma menggunakan metode ARAS. Secara bahasa sudah benar semuanya. Tapi pemilihan dosen terbaiknya itu kan itu masalah, itu dianggap masalah oleh si pemberi solusi tadi, kita lah dalam hal ini. Ternyata ketika kita datang ke STMIK Triguna Dharma, tentang dosen itu nggak masalah bagi mereka. Tapi bagi kita itu masalah. Ini yang perlu digarisbawahi. Kalau terjadi hal demikian, tolong kita juga lebih wise. Lebih memahami, oh ternyata ini nggak layak untuk kita riset. Maka kita cari topik riset yang lain. Gitu. Jangan kita memaksakan diri gitu loh maksud saya. Ya. Makanya dari kondisi ini saya selalu bilang gini kepada teman-teman dosen ya, terutama anak mahasiswa Triguna Dharma ini punya kelebihan. Apa sih kelebihannya? Kelebihannya ada dua. Pertama, dia memiliki sixth sense. Sixth sense itu apa? Indra keenam gitu ya. Kok bisa indra keenam? Karena poin kedua, dia bisa membuat sesuatu yang sebenarnya nggak masalah tapi dijadikan masalah gitu ya. Ujung-ujungnya apa? Pada saat proposal, pada saat seminar hasil, pada saat sidang, dia yang bermasalah. Kenapa? Karena dia nggak bisa menceritakan masalah sebenarnya apa. Gitu. Ya, kalau orang yang paham menceritakan masalah sebenarnya apa, saya yakin dan percaya, dia paham sebenarnya solusi yang dia kasih. Jadi saya selalu mengatakan gini, ketika kalian melakukan riset nih, ya sederhananya gitu ya, kalian harus bisa menjawab tiga aspek. Who is problem, where is problem, what is problem. Oke? Sehingga kita nanti melakukan how to problem solving gitu. Who is problem itu maksudnya apa? Siapa yang bermasalah? Jadi kita harus tahu dulu siapa yang bermasalah. Kemudian what? Apa yang menjadi masalah? Dan where? Di mana letak masalahnya? Dan itu harus clear. Kalau bahasa risetnya itu harus clear statement. Ya, statement itu harus jelas dan nggak bisa ragu-ragu gitu. Kalau tiga aspek itu bisa dilakukan, maka sebenarnya kalian paham terkait riset itu. Ya, tapi kalau tiga poin itu nggak bisa dijawab dengan benar, gitu ya, maka how to problem solvingnya yang kalian akan lakukan itu nggak jelas. Ya, saya kasih contoh gini nih, ya. Ada judul misalnya sistem pakar mendiagnosa penyakit DBD nih, ya, menggunakan metode certainty factor, misalnya.
Ketika saya tanya, apa sih masalahnya? Kebanyakan mahasiswa menjawab itu masalahnya adalah penyakit DBD. Nah, itu yang salah. Ya, penyakit DBD-nya itu bukan masalah, tapi itu disebut namanya objek penelitian. Gitu. Paham ya? Yang harus kalian pahami adalah dari objek penelitian ini, apa masalahnya? Gitu. Misalnya contoh gini, oh Pak, masalahnya adalah saya mau buat sebuah portal kesehatan yang bisa diakses oleh siapa saja, mengingat data tahun 2020, jumlah penyakit DBD itu ada meningkat sekitar mungkin 100%. Ya, misalnya dari 1 juta warga naik menjadi 2 juta atau 3 juta warga Indonesia. Saya ingin memberikan sumbangsi ini Pak, tapi dalam bentuk web ataupun portal kesehatan ataupun aplikasi Android. Itu maksud saya. Ya, jadi who-nya itu siapa? Berarti kita jelaskan. Who-nya itu adalah masyarakat yang tidak bisa dalam tanda kutip gitu ya, berdiskusi kepada dokter spesialis tentang penyakit tersebut. Apa masalahnya? Ya tentunya masalahnya adalah karena keterbatasan biaya. Ya, sehingga kalau dia datang ke rumah sakit, konsultasi dengan dokter kan tentu mengeluarkan biaya. Di mana letak masalahnya? Faktor kemiskinan. Oke? Jadi intinya adalah who, where, and what-nya itu harus clear sehingga how to-nya kita jelas. Oke? Gitu. So, ada pertanyaan? Sudah luar biasa. Ya, tadi saya ngomong, saya kebetulan ada nanti ada rekamannya. Mudah-mudahan nanti pada saat di tanggal 23 saya bisa mengtekniskan kepada kalian. Jangan lupa bawa laptop ya. Jadi pada saat tanggal 23-24 tolong bawa laptop, kita simulasi langsung sehingga kita benar-benar dapat solusi judulnya apa ya, sehingga pertemuan kita nanti bisa mendapatkan manfaat dan punya fungsi yang baik. Oke. Set. Oke. Di sini saya coba gambarkan ya. Ini bahasa saya. Yang mudah-mudahan dengan bahasa ini kalian bisa memahaminya ya. Maksud bahasa riset yang benar dan riset yang abal-abal itu dilihat dari sisi positif gitu ya. Jadi gini, sebuah riset yang benar itu sama seperti tadi yang saya sampaikan. Kalian mau buat skripsi ya. Pertama yang harus kalian lakukan adalah praskripsian gitu ya. Maksudnya apa? Prariset ya. Kalian harus bisa mengidentifikasi masalah-masalah apa yang terjadi di satu tempat ya, di satu kondisi, di satu hal, sehingga dengan itu kalian melihat itu menjadi masalah. Oke. Setelah kalian melakukan itu, saya contohkan gini. Kalian datang misalnya ke Telkom gitu ya, PT Telkom Indonesia misalnya. Kalian analisis ya selama 2 bulan, ternyata PT Telkom itu ada kelemahan di dalam proses rekrutmen pegawai misalnya. Kelemahannya apa? Misalnya A, B, C, D gitu. Kalian simpan dulu ide itu. Kemudian langkah kedua, kalian harus kumpulin data. Ya. Mana data yang menyatakan itu masalah? Oke? Setelah itu kalian kaji pustaka. Kaji pustaka itu adalah kalian lihat referensi di Google. Di Google Scholar atau di referensi lain. Gimana sih selama ini dalam rekrutmen pegawai gitu. Ya kalian cari tahu, cari informasi. Baru kalian mengajukan penelitian itu kepada program studi gitu ya. Setelah itu baru kalian riset ke lapangan. Artinya apa? Ketika aplikasinya sudah selesai, risetnya sudah selesai, kalian bisa melakukan pengujian, mengimplementasi di lapangan ya. Tetapi apa yang terjadi kalau riset abal-abal? Riset pertama, kalian ngajukan penelitian ya dalam bentuk judul dalam tanda kutip. Kemudian kalian kumpulin data dan pustaka. Saya mendoakan ya, ini mudah-mudahan ya. Saya nggak punya indra ketujuh gitu ya, atau indra L. Brookman. Tapi saya merasa saya ingin sampaikan begini. Ketika judul di ACC itu, pertama jangan terlalu bahagia. Yang kedua adalah pastikan kalian punya tempat riset. Ya. Ketika kalian punya tempat riset dan pastikan tempat riset kalian itu mau bantu. Jangan sampai seperti mahasiswa yang sudah-sudah. Selesai bab 1, bab 2, ternyata bab 3 nggak ada. Kenapa? Karena itu tadi.
tempat riset nggak ngasih nih ya data, kemudian ngasih data nggak sesuai nih, itu terjadi kenapa? Karena kalian melakukan pengajuan penelitian dulu baru ngumpulin data, itu yang salah. Kemudian yang ketiga baru kalian lakukan riset lapangan, ini yang terjadi, dan saya tidak terlalu tidak terlalu wow banget, ya udah deh, ini udah menjadi budaya di tempat kita, ya sudah, yang penting kalian kerjakan aja lah sesuai panduan dan standar. Saya kemarin juga sering konsultasi dengan Pak Puji ya, dengan Ketua Prodi. Coba deh kita mulai sedikit berbenah gitu ya, dimana ketika anak-anak mengajukan judul itu bukan hanya judul doang ya, tapi ada ringkasan awal pra-riset ya, minimal bab 1 deh ya. Di bab 1 itu nanti kelihatan di mana dia riset, kapan dilakukan pra-riset, apa masalahnya dan lain sebagainya, sehingga nanti ya ketika data diminta, perusahaan juga nggak akan ini, kenapa datanya udah kita ambil duluan di awal gitu ya. Ya mudah-mudahan di tahun ini sudah mulai bisa dilaksanakan demikian. Oke,